pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bu. Gimana hari Pagi, ini Bu. sehat? Sehat, Bu. Sehat, Ibu. Ya, kalau Ibu sehat bagaimana? berarti Ibu juga sehat anak-anak. Berarti kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Ibu minta tolong kepada Ira untuk memimpin doa. Baik, Bu Silakan Guru. dipimpin doanya. Berdoa menurut Terima kasih Ira. Ya, sekarang sebelum pembelajaran buka Google Classroom-nya, silakan absen terlebih dahulu. Sudah ya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Masih dalam belajar, ya, supaya anak-anak menjadi anak-anak yang pintar dan berprestasi, mari kita melakukan tepuk PPK dulu. Kita lakukan bersama-sama ya anak ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, terima kasih anak-anak sudah melakukannya dengan baik. Ya, kemarin kita sudah masuk di materi organ reproduksi. Ya, sekarang Ibu mau mengingatkan kembali. Apakah anak-anak masih ingat dengan materi kemarin dan Ibu akan mengaitkan dengan materi pembelajaran yang akan Ibu berikan yang termasuk ke dalam organ-organ reproduksi. Dari anak-anak ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, alat reproduksi pada wanita itu, Bu, ada satu, dua, tiga ovarium. Dan pada pria itu alat reproduksinya ada penis, ada testis, dan ada uretra. Itu aja, Bu. Ya, pinter ya. Berarti Marinus memahami materi yang sudah Ibu berikan minggu lalu berarti ya. Pertanyaan kedua, apakah kita bisa terkena penyakit reproduksi? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Abdi. Bisa, Bu. Ya, Kalau kita tidak mau terkena menjaga penyakit kesehatan reproduksi. alat reproduksi, kita tidak akan terkena penyakit reproduksi. Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya, apakah penyebab daripada penyakit reproduksi? Bu, Ya, Desa, silakan. karena kurang menjaga kebersihan, Bu. Ya, ada yang bisa menambahkan lagi? Saya, Karena Bu. hubungan seksual, Bu. Iya, bisa ya. Berarti anak-anak memang sudah siap untuk belajar hari ini ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui tayangan video dan diskusi kelompok, peserta dapat mengidentifikasi penyakit reproduksi pada manusia terjadinya penyakit reproduksi pada manusia ya. Nah, manfaat kita mempelajari tentang reproduksi ini. Yang pertama, kita dapat pemahaman memadai mengenai penyakit reproduksi. Kemudian, yang kedua, kita bisa paham tentang pencegahan penyakit reproduksi ya. Nah, penilaian yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran ini, yang pertama itu ada penilaian sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan. Ya, Ibu harap anak-anak mengikuti pembelajaran ini dengan baik supaya bisa memenuhi ketiga syarat tersebut. Ya, anak-anak ya? Bisa dipahami, anak-anak? Saya, Bu. Ya, terima kasih. Nah, sekarang silakan dijawab pretestnya ya. Link pretest sudah Ibu
nilai anak-anak bisa lebih baik dari nilai pretest. Ya, silakan jawab anak-anak. Selesai? Sudah ini, Bu. Sudah, Ibu. Sudah semuanya ya? Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah Ibu lanjut ya. Sudah. Ya, kalau sudah, sebelum melakukan diskusi dan pengamatan, ya, ya, sudah kita kalau sudah, Ibu akan tayangkan sebuah video ya, silakan anak-anak amati, kemudian anak-anak cerna apa isinya, nanti anak-anak tuangkan dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Hasil pengamatan anak-anak juga tuangkan pada LKPD nanti. Ya, silakan disimak anak-anak. Virus HIV/AIDS di Kepulauan Sangihe terus meningkat. Seorang bayi berusia 7 bulan didiagnosis terkena HIV/AIDS oleh dokter RSUD Liu Kedah. Dan yang namun sang bayi terpaksa dirawat di rumah karena kondisi keluarga yang kurang mampu. Ketua Komnas Perlindungan Anak meminta keluarga untuk terus menjaga kesehatan bayi dengan baik. Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Utara mengatakan akan segera membantu melakukan perawatan kesehatan. Tadi sudah dilihat ternyata ibunya positif menderita HIV/AIDS dan anak ini juga tertular. Jadi selain menderita virus yang sudah ada dalam tubuh. Virus Baik, ya, karena anak-anak sudah menyimak videonya, silakan tuangkan hasil pengamatan anak-anak, kemudian silakan melakukan literasi juga sebagai referensi untuk mengisi LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Nah, ini adalah tujuannya, langkah-langkah ada di LKPD, kemudian dijawab pertanyaannya dan buat kesimpulannya. Anak-anak ada yang bertanya mengenai pengisian LKPD, anak-anak? Sudah? Kalau tidak ada yang bertanya, silakan isi LKPD-nya, nanti akan dipresentasikan oleh beberapa kelompok ya. Nanti yang kelompok yang lain menyesuaikan ya. Presentasinya nanti bergiliran, kemudian nanti kelompok yang lain silakan menanggapi apabila ada presentasi dari teman yang kurang ya. Silakan anak-anak. Sudah? Sudah anak-anak? Sudah? Ada yang kelompok berani mempresentasikan pertama kali hasil kerjanya atau hasil pengamatannya? Saya, Bu. Ya, pertama kali Desa dari kelompok 1. Silakan Dari Desa. kelompok 1. Ya. Setelah saya diskusi dengan teman-teman, saya mencoba menjawab Ya. pengisian tabel. Ya, Bu, Ya. ya. Ya, silakan. Tabel hasil pengamatan, setelah kami diskusi, penyebab HIV itu adalah HIV, Human Immunodeficiency Virus. Iya. Cara penularannya
darah, kalau lewat jarum suntik yang kurang steril, bisa diare susah sembuh, bisa berminggu-minggu. Terus sakit kepala, berat badan menurun secara drastis. Itu hasil diskusi kami, Bu. Terima Ya, kasih. terima kasih Desa. Kemudian, ada lagi yang mau mempresentasikan hasil pengamatannya? Ada lagi anak-anak? Saya Bu Guru. Iya, Bu Rahayu, silakan Rahayu. Saya terima kasih Bu Iya. Guru. Saya dari kelompok 3. Iya, kelompok 3. Kelompok Silakan. 3 mau tadi sudah mendiskusikan ya dengan teman-teman di kelompoknya. Sekarang saya mau presentasikan penyebab HIV itu adalah virus ya, human immunodeficiency virus. Iya. Kemudian cara penularannya melalui hubungan seksual, kemudian melalui donor darah juga bisa, kemudian melalui air susu ibu. Terus untuk ciri-ciri penderita demam, gigil, kemudian biasanya kurus kering, terus nyeri pada sendi dan otot, sakit kepala, kemudian sakit perut. Itu aja Bu Guru, Ya. terima kasih. Ya, terima kasih Rahayu. Kemudian ada yang bisa, kelompok mana yang bisa menjawab pertanyaan dari permasalahan yang sudah diamati? Ada? Pertanyaan 1 saya Bu. Ya, Krisna silakan. Apa itu HIV? Jadi HIV itu adalah penyakit yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel-sel di dalam tubuh kita, Bu. Ya, yang kedua. Untuk yang kedua yang bisa terjangkit HIV di sini. Saya Bu. Semua Ya. manusia bisa. Bu. Silakan. Siapa alasannya? Ini semua manusia bisa terjangkit karena HIV merupakan penyakit menular dan seseorang akan tertular apabila terjadi hubungan seksual dan penggunaan jarum suntik yang sama. Ya. Selanjutnya, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil pengamatan kita. Saya Bu, Ya, silakan. Ira, silakan Ira. berdasarkan hasil diskusi dengan kelompok saya, dapat disimpulkan ada beberapa penyakit reproduksi yaitu gonore, herpes, HIV, dan epididymitis. Nah, adapun penyebabnya itu karena bakteri atau virus. Untuk cara mencegah dengan pola hidup sehat. Begitu saja, Ibu. Ya, terima kasih ya. Berarti anak-anak sudah sangat memahami materi kita hari ini dan sudah melakukan pengamatan dengan sangat baik. Mulai dari tabel hasil pengamatan, Desa sudah menjawab dengan benar. Kemudian menjawab pertanyaan juga apa penyebab HIV, anak-anak sudah paham. Kemudian apa yang penyebabnya, kemudian apa yang menjadi kesimpulan dari diskusi atau pengamatan hari ini, anak-anak sudah lakukan dengan baik ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini ada yang bisa melakukan secara keseluruhan apa saja yang sudah atau apa saja yang bisa anak-anak simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Saya Bu,
Ya, silakan. Saya mencoba menyimpulkan, Bu, Ya. bahwa siapapun mempunyai peluang atau mempunyai kemungkinan begitu aja, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berarti anak-anak memang sudah paham benar ya. Ibu coba memberikan penekanan sedikit ya untuk mereview kembali apa yang sudah kita laksanakan sekarang. Ya, selain HIP itu kita dan penyebabnya itu adalah bakteri, kemudian ada sifilis, itu adalah ya, itu bisa HIP bisa menular melalui cairan tubuh ya, bisa air mani, susu ibu ya. Nah, cara mencegahnya, gimana cara mencegahnya? Supaya kita tidak terjangkit dengan HIP ataupun penyakit reproduksi yang lain ya. Yang pertama, hidup bersih dan sehat, kemudian hindari alkohol dan narkotika, kemudian terhadap pasangan, hindari bergonta-ganti pasangan, kemudian edukasi ya. Itu adalah hal yang penting yang bisa kita lakukan untuk mencegah. Sudah di ujung pembelajaran, Ibu mau bertanya sedikit, apakah yang anak-anak rasakan setelah mengikuti pembelajaran ini? Senang, Bu. Senang, Ibu. Ya, Sastri, senang ya? Ya, Bu. Senang, Bu. Aku. Ya, senang. Kenapa, Sukaranti, kenapa merasa senang? Karena dengan belajar tentang penyakit organ-organ reproduksi, kita bisa menjaga kesehatan organ-organ reproduksi kita, Bu. Ya, siapa lagi yang mempunyai perasaan senang? Saya, Bu. Ya. Ya, Kenapa senang? Karena kami merasa mengetahui apa-apa saja penyakit yang perlu kami hindari. Tuh, Bu. Juga karena anak-anak dapat mengamati video, berdiskusi juga pastinya mungkin ya. Dari hasil post-test anak-anak. Ya, anak-anak ini siapa yang pengayaan ya. Kita akan melaksanakan minggu depan dan sekalian kita akan membahas hasil evaluasi ya. Baik, Ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Ibu sangat merasa senang karena anak sangat aktif mengikuti pembelajaran hari ini ya. Baik, untuk doa penutup silakan Ira. Kita berdoa penutup. Baik, Ibu. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Ingat jaga kesehatan dan kondisi supaya kita sehat semua. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Iya, Bu.